Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan, walau di mana berada. Renungan firman hari ini 22 Agustus 2022 bersamaan hari Isnin diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 hingga 22. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, kerana kalian menutup pintu surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengharungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali ganda lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Kerana itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi syurga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita juga bersama-sama memperingati Santa Perawan Maria Ratu. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan bahwa Yesus mengecam keras ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ia tidak segan memanggil mereka sebagai orang-orang munafik. Yesus tidak mengutuk mereka sebagai pribadi, tetapi sebaliknya, Dia mengkritik kemunafikan yang sedang merasuki hidup para pemimpin agama pada zaman itu. Ia menegur mereka karena menganggap diri sebagai kelompok yang terbaik dan yang paling terpelajar. Mereka mendorong dan menuntun sesamanya untuk masuk surga, namun mereka justru
mengunci pintu kerajaan surga karena kepura-puraan dan kemunafikan mereka. Mereka bahkan menggunakan norma-norma agama untuk keuntungan sendiri. Akibatnya, kepimpinan mereka menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan iman dan kekudusan orang-orang pada masa itu. Akar dari semua masalah itu adalah kemunafikan. Yesus menemukan ketidakseimbangan antara penampilan dan kenyataan, antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Kemunafikan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kemunafikan yang terjadi ketika kita berusaha untuk terlihat menjadi apa yang bukan diri kita. Contohnya, ketika kita mementingkan penampilan yang baik tanpa berusaha untuk menjadi orang baik. Ini merupakan suatu sikap di mana perkataan tidak sejalan dengan perbuatan. Tidak heran bahwa orang yang munafik kemudian sering diumpamakan sebagai orang bermuka dua. Setiap kemunafikan harus dikutuk dan diperangi. Kita harus ingat bahwa meskipun kita boleh membodohi orang lain, tetapi tidak dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menemui orang-orang yang bersikap seperti para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka mengadu domba, mendusta, menghasut dan sebagainya. Terkadang kita terkena dampak buruk dari perbuatan mereka, seperti difitnah, diperlakukan dengan tidak adil, diperalat, dan dirugikan. Itu semua mungkin membuat kita merasa marah, geram, ingin membalas dendam, bahkan berkata-kata kotor dan bersumpah serapah. Sekalipun itu semua adalah pengalaman yang tidak baik, tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk hidup baru, membuang semuanya itu, dan menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya. Seruan-seruan kritik Yesus ini dapat kita jadikan panduan pemeriksaan batin kita untuk melihat kehidupan iman kita. Apakah tutur kata dan tingkah laku kita di hadapan sesama sejalan dengan iman yang kita yakini? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita dalam kata dan perbuatan? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita sabar seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita teladani Bonda Maria yang menjadi ratu, bukan karena dia memegahkan dirinya sendiri, tetapi karena dia mau ikut ambil bahagian dalam karya Yesus, Sang Raja Ilahi. Pilihan sikap Maria inilah yang harus kita miliki. Tuhan memberkati. Amin.